Di video Inspiring Story kali ini kita bakalan bahas sebuah merek fashion terkenal, yaitu Louis Vuitton. Mungkin banyak dari kalian yang udah sering dengar nama LV, Louis Vuitton, atau seenggaknya sering lah ngelihat logo ikonik dari brand yang satu ini. Dan meskipun ini adalah merek fashion yang identik dengan barang-barang mewah, mahal, tapi nggak jarang kalian bakalan jumpain logo brand ini di pasar-pasar tradisional atau di tempat-tempat biasa, yang tentu aja semua itu adalah barang-barang KW. Banyaknya barang-barang KW yang pakai logo LV secara nggak langsung membuktikan kalau merek ini tuh terkenal banget akan kualitasnya. Selain kualitas, barang-barang LV juga sering dijadiin sebagai alat buat nunjukin status sosial di kalangan tertentu. Nah, meskipun brand yang satu ini identik banget dengan hal-hal yang mewah dan glamor, tapi banyak yang belum tahu nih. Kalau si pendiri merek ini, yaitu si Louis Vuitton, itu pada awalnya berasal dari keluarga yang bisa dibilang sangat kekurangan. Jangankan buat beli baju mewah, buat makan sehari-hari aja keluarga si LV ini susah banget. Tapi perlahan-lahan dan berkat kerja kerasnya, nama LV, Louis Vuitton ini kemudian bisa dikenal di dunia, khususnya di kalangan pecinta fashion atau fashionistas. Makanya kisah Louis Vuitton ini sangat menarik buat dibahas dan mungkin kisahnya bisa jadi inspirasi buat kalian yang hidupnya sekarang lagi struggle atau lagi berjuang untuk hidup yang lebih baik. Chapter 1. Masa kecil Louis Vuitton. Louis Vuitton Maletier lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 di Angers, sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah pegunungan Prancis. Dia ini anak dari pasangan Xavier Vuitton dan Coron Gellard. Ini mohon maaf sebelumnya kalau pronounce aku kurang bagus. Aku tuh udah belajar bahasa Perancis udah agak lama ya, tapi pronounce-nya masih susah banget gitu, masih Indonesia banget. So please bear with me. Ayahnya, Xavier Vuitton, adalah seorang petani dan ibunya itu seorang ibu rumah tangga biasa. Louis Vuitton ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang serba kekurangan. Pekerjaan ayahnya dari petani itu nggak cukup buat hidupin keluarga kecilnya ini. Maka dari itu ibunya kemudian bikin semacam topi dan hiasan yang biasa dipakai di kepala buat dijual. Hasilnya mungkin gak seberapa, tapi seenggaknya cukup buat bertahan hidup. Dan karena kondisi itu juga, sejak kecil, Louis diharusin bantu orang tuanya kerja di perkebunan mulai dari pagi sampai matahari terbenam. Makanya Louis Vuitton ini kemungkinan gak punya cukup waktu buat pergi ke sekolah. Pas Louis nginjak umur 10 tahun, ibunya tiba-tiba meninggal. Dan hal ini bikin kehidupan Louis berubah drastis. Gak lama setelah ibunya meninggal, ayah Louis mutusin buat nikah lagi. Tapi bukannya senang dapat ibu baru, Louis malah gak suka sama ibu tirinya ini. Hubungan mereka gak berjalan dengan baik dan dalam beberapa sumber dikatakan kalau ibu tirinya gak suka banget sama Louis. Makanya pas umurnya 13 tahun, Louis mutusin buat pergi dari rumah dan menuju ke Paris. Waktu kota Paris lagi masa-masa berkembang, Louis mikir kalau di sana mungkin dia bisa dapat pekerjaan dengan upah yang lebih bagus daripada yang ada di desanya. Nah, jarak antara desa Angers dengan kota Paris itu sekitar 400-an kilometer. Kalau kalian lihat di G-Maps, jaraknya itu bisa ditempuh dengan naik mobil selama 5 jam dan juga naik pesawat selama 1 jam lebih. Karena di zaman dulu pesawat dan mobil belum ada, jadi buat perjalanan jarak jauh, orang-orang sana pakai kereta kuda. Masalahnya, Louis miskin banget dan gak punya cukup uang buat naik kereta kuda. Akhirnya dia pun milih buat jalan kaki dari desa Angers ke kota Paris. Ini mungkin hampir sama kalau kalian jalan kaki dari kota Bandung ke Yogyakarta. Dalam perjalanannya ini, Louis Vuitton tentu aja nggak jalan kaki secara nonstop ya, tapi dia singgah di desa-desa yang dilaluin buat nyari pekerjaan demi membiayai perjalanannya ini. Berbagai jenis pekerjaan Louis kerjain, mulai dari buruh kasar, pemahat, bantu-bantu orang. Pokoknya yang penting dia bisa dapetin uang. Nah, karena pekerjaan-pekerjaan ini nggak menentu, jadi uang yang didapetin pun nggak terlalu banyak. Kadang uang yang didapat sama Louis ini cuma cukup buat makan.
Jadi akhirnya Louis harus tidur di hutan karena nggak mampu buat nyewa penginapan. Itulah hal-hal yang Louis Vuitton alami ketika dia melakukan perjalanan menuju ke kota Paris. Singkat cerita, setelah 2 tahun lebih dia melakukan perjalanan, pada tahun 1837 saat umurnya menginjak 16 tahun, Louis Vuitton akhirnya berhasil juga sampai ke kota Paris. Chapter 2, menjadi pembuat koper. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 tahun di jalan, Louis Vuitton muda akhirnya tiba di kota Paris tahun 1837. Waktu itu Paris lagi masa berkembang. Industri udah mulai maju, penggambaran Paris sebagai kiblat fashion dunia udah mulai kebentuk nih di zaman ini. Waktu Louis tiba di Paris, dia langsung keterima kerja di tempat membuat koper terkenal di kota tersebut, yaitu Romain Marechal. Romain ini, atau yang lebih populer disebut Monsieur Marechal, ini adalah pengrajin koper terkenal yang udah sering bikin koper-koper buat kalangan sosialita dan bangsawan di kota Paris. Bayangin ya, seorang yang berasal dari sebuah desa terpencil di pinggiran wilayah Prancis tiba-tiba diterima kerja di pusat kota Paris dan berhubungan langsung sama orang-orang penting di Prancis. Tentu aja hal ini bikin Louis Vuitton tuh benar-benar kerja keras dan gak nyia-nyiain kesempatan itu. Apalagi si Louis udah ngerasain gimana rasanya tidur di hutan, gak punya apa-apa, bahkan buat sekedar makan pun susah banget. Kesulitan-kesulitan tadi akhirnya ngebentuk kepribadian Louis Vuitton untuk gak mudah menyerah dan terus belajar jadi yang terbaik. Berkat kerja kerasnya itu, secara perlahan Louis Vuitton kemudian dipercaya sama Monsieur Marechal ini buat bikin koper bagi kaum sosialita di kota itu. Dan ternyata koper buatan Louis bisa diterima dengan baik sama kelas bangsawan di sana. Dari situ reputasi Louis Vuitton sebagai salah satu pembuat koper terbaik di Paris kemudian terbentuk dan dikenal sama banyak orang, khususnya kaum-kaum kelas atas Paris. Dan gak tanggung-tanggung, pada tahun 1853, saking bagusnya cara Louis Vuitton bikin koper, dia kemudian ditunjuk sebagai pembuat koper pribadi untuk Eugenie, yang merupakan istri dari Kaisar Prancis, Napoleon yang ketiga. Nah, di tahun 1854 setelah kurang lebih 17 tahun Louis Vuitton bekerja di bawah asuhan Monsieur Marechal, dia pun akhirnya memberanikan diri buat mulai buka toko pembuatan kopernya sendiri. Dan disinilah brand Louis Vuitton kemudian pertama kali muncul. Waktu itu posisi toko Louis nggak terlalu jauh dari bekas tempat dia kerja dulu. Tokonya satu kompleks sama toko-toko lain yang jual barang-barang fashion dan juga perhiasan. Dan ini adalah strategi marketing yang bagus. Soalnya orang-orang yang beli pakaian atau perhiasan pasti bakal tertarik buat nyari koper atau bagasi buat nyimpen barang-barang mahalnya ini. Nah, disinilah Louis Vuitton kemudian nawarin koper-kopernya yang diklaim bisa melindungi barang-barang apapun, bahkan yang rapuh sekalipun. Dan selain buka tokonya, di tahun itu juga Louis Vuitton kemudian nikah dengan pasangannya yaitu Clémence Émilie Pariot. Nah, dengan pengalaman dan koneksi yang dia terima sewaktu bekerja dengan Monsieur Marechal, gak butuh waktu lama buat Louis buat memperkenalkan produk koper buatannya sendiri di kalangan atas masyarakat Paris. Soal kualitas, tentu aja produk koper dan bagasi buatan Louis Vuitton gak diraguin lagi. Tapi salah satu hal yang menarik yang mungkin bisa kalian ikutin dari Louis Vuitton adalah sifat dia yang gak gampang merasa puas dan selalu ingin melakukan yang terbaik. Dan sifatnya ini dia buktiin di tahun 1858. Jadi di tahun itu Louis Vuitton ngeluncurin sebuah koper dengan desain baru yang saat itu belum ada di pasaran. Yaitu koper dengan bentuk bagian atasnya rata. Sebelum Louis Vuitton memperkenalkan koper desainnya itu, rata-rata bentuk koper yang ada di pasaran bagian atasnya melengkung. Tujuannya untuk melindungi koper dari tumpahan air atau kalau terkena air hujan, airnya bisa langsung jatuh ke bawah, nggak tergenang di atas dan masuk ke dalam koper. Sebenarnya desain kayak gitu udah bagus dan sesuai sama tujuannya. Tapi masalahnya desain yang bagian atasnya mirip kubah itu ngasilin masalah baru. Jadi di zaman dulu orang-orang sering pakai koper pas mereka bepergian, pakai kereta kuda, kereta api, dan kapal laut. Nah, koper-koper yang bagian atasnya berbentuk kubah tentu aja nggak bisa disimpan secara bertumpuk dan pada akhirnya makan banyak space. Simpelnya, bentuk koper kayak gitu bakal sangat ribet kalau dibawa kemana-mana. Dari sinilah Louis Vuitton kemudian kepikiran buat bikin koper yang bagian atasnya datar. Nah, selain bentuk bagian atas kopernya datar, Louis Vuitton juga pakai bahan kanvas buat kopernya. Gantiin bahan kulit yang biasa dipakai sama produsen koper di zaman itu. Dengan bahan kanvas inilah koper Louis Vuitton jadi makin ringan, tahan air, nggak gampang kotor.
Koper pertama ini dikenal dengan sebutan The Trianon Trunk, berwarna abu-abu dengan desain yang minimalis. Koper buatannya ini kemudian laku keras di pasaran dan bikin produsen koper-koper lain niru desain koper dari LV. Kesuksesan koper Trianon ini bikin LV harus pindah dari toko kecil ke sebuah gedung yang besar ke wilayah Agnières dekat sungai Seine bagian utara Prancis. Dari situ, LV juga mulai mempekerjakan beberapa orang buat bikin kopernya ini. Nah, waktu itu kebanyakan orang pasti mikir kalau LV ini udah cukup sukses. Kopernya banyak yang kejual, usahanya makin gede, bisnisnya makin lancar. Pokoknya waktu itu LV udah ada di jalan yang lurus menuju kesuksesan. Tapi seperti kata pepatah, hari sial gak ada di kalender. Yang bisa diartiin kalau kejadian sial bisa menimpa kita kapan aja, di mana aja. Chapter 3, Bangkit dari Perang. Nah, di tengah-tengah kesuksesannya itu, tiba-tiba perang terjadi. Perang Prancis-Prusia yang terjadi di tahun 1870 sampai 1871 bikin bisnis LV hancur. Saat terjadi perang, otomatis perjalanan orang-orang terganggu, jadi penjualan koper LV menurun drastis. Ditambah lagi workshop atau pabrik LV yang ada di Agnières tadi, itu sempat dijarah sama orang. Terus alat-alatnya dihancurin dan dicuri. Tapi LV nggak nyerah gitu aja. Dia kumpulin sisa-sisa barang yang masih bisa dipakai dan uang yang masih ada juga dipakai buat bikin toko baru di kota Paris. Abis kejadian itu, penjualan koper LV perlahan mulai membaik dan permintaan koper makin meningkat setelah terjadinya perang. Karena koper buatan LV populer banget pada waktu itu, nggak jarang banyak produsen koper yang nyoba bikin versi KW dari kopernya LV atau dupe lah ya. Dan buat mengatasi hal ini, LV ngubah desain kopernya yang awalnya Trianon dengan warna abu-abu minimalis, kemudian berubah jadi desain garis-garis perpaduan warna krem dan coklat tahun 1876. Selain itu, LV juga pakai pola kanvas damier dengan kombinasi warna krem dan coklat, yang kemudian jadi desain ikonik brand LV di masa depan. Nah, kalau desain pola logo monogram LV dan 4 daun bunga yang populer itu baru muncul di tahun 1896. Logo LV tentu aja diambil dari inisial namanya, Louis Vuitton. Sedangkan simbol quatrefoil itu terinspirasi dari desain lambang keluarga yang biasa dipakai di Jepang yang waktu itu populer banget di akhir zaman Victoria, tahun 1837 sampai 1901. Selain perubahan desain itu, LV dan anaknya George Vuitton pada waktu itu juga mengembangkan sistem penguncian koper yang unik banget nih. Saking uniknya, LV ngaku kalau kopernya itu anti maling dan gak bisa dibuka paksa dengan cara apapun. Dan inilah salah satu keunggulan yang dimiliki koper LV yang gak bisa ditiru sama para pesaingnya di masa itu. Nah, kabar tentang betapa bagusnya koper buatan LV pada akhirnya nggak cuma nyebar di kota Paris aja. Kepopuleran koper itu juga sampai di telinga orang-orang London, Inggris. Makanya di tahun 1885, Louis Vuitton akhirnya berhasil buka toko pertamanya di Inggris. Sayangnya, LV nggak sempat bisa ngelihat barang buatannya ini mendunia. Beliau tutup usia pada tahun 1892 di umurnya yang ke-70 tahun gara-gara mengidap kanker. Sepeninggal Louis Vuitton, bisnis keluarga ini diturunin ke anaknya, George tadi. Nah, di tangan George, brand Louis Vuitton kemudian masuk ke pasar Amerika dan jadi merek fashion terkenal yang identik dengan hal-hal mewah kayak yang kita kenal sekarang. Kisah Louis Vuitton sendiri nggak berakhir sampai di sini aja. Sepeninggal LV, merek ini tuh sempat banyak tersandung masalah. Mulai dari keterlibatannya dengan partai Nazi Jerman sampai dengan masalahnya dengan LVMH. Tapi kita nggak bahas itu di sini karena video ini khusus ke cerita perjalanannya Louis Vuitton. Coba kalian bayangin seorang anak desa yang masa kecilnya dihabisin buat membantu orang tuanya di kebun, tumbuh besar dengan cara yang keras, terus kerja keras buat ngubah nasib dan akhirnya berhasil dan namanya dikenal di seluruh dunia. Mungkin ada di antara kita yang anggap kalau plot cerita yang barusan aku sebutin itu agak mustahil. Tapi Louis Vuitton udah buktiin sendiri kalau ada kemauan pasti bakalan ada jalan. If there's a will, there's a way. Makanya buat kalian yang nonton video ini sampai di detik ini, kalau kalian sekarang berada di situasi yang mungkin agak sulit atau kalian berpikir masa depan kalian bakalan suram, mungkin cerita dari LV ini bisa kalian jadiin inspirasi. Oke.
Kalau gitu, seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Di video inspiring story. Kenapa sih? Kesel deh. Louis Vuitton Maletier. Haha, namanya susah bet. Louis Vuitton Maletier. Ya, kakak banget. Dia nih anak dari pasangan Xavier Vuitton. Dia ini anak dari pasangan Xavier Vuitton. Louis diharusin bantu orang tuanya kerja di Romang Marechal kayaknya. Paris. Clermont-Ferrand. Di wilayah susah.